Double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya Double sensasinya. Top Mochaccino Double Shot. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Mbak Nafis, sebagai salah satu orang yang dekat dengan Bang Noel, kenapa Bang Noel ini meminta amnesti kepada Pak Prabowo? Padahal ini kasusnya baru ditetapkan sebagai tersangka, belum ada pembuktian di persidangan. Itu kan kembali kepada Bro Noel ya. Artinya mungkin kacamata Noel melihat bahwa kemarin kasus Hasto, kasus Lembong itu Presiden mengeluarkan pengampunan. Mungkin dia ingin mengimbangi juga bahwa saya juga dong diberikan kan sebagai orang yang mendukung. Tetapi itu kembali kepada Bro Noel. Yang saya mau katakan gini Mbak. Pertama, case ini harus dijadikan pelajaran bagi publik Indonesia bahwa beri ruang dan kepercayaan kepada lembaga penegak hukum sekelas KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Karena apa? Kemarin ya, ketika kasus Tom Lembong, ketika kasus Hasto, itu seolah-olah KPK, Kejaksaan itu salah. Di mata publik seolah-olah ini kriminalisasi, bahkan muaranya dilarikan ke Jokowi. Itu ketika kelompok sebelah yang melakukan pelanggaran. Nah sekarang Noel dipersepsikan sebagai orang dekat Jokowi. Jokowi Artinya lagi apa? disalahkan. Artinya apa yang dilihat? Artinya apa? Seolah-olah hukum bisa dikendalikan oleh seorang Jokowi. Itu yang salah besar. Hari ini mau membuktikan bahwa kasus Noel itu kalau saudara-saudara mempersepsikan Noel itu sebagai orang dekat Jokowi, artinya bahwa Jokowi itu jauh dari mengintervensi kekuasaan hukum. Kan? Emang benar Bang Syagana apa-apa dikaitkan dengan Pak Jokowi nih, termasuk penetapan tersangkanya Bang Noel? Ya bukan apa-apanya, kan tadi kan kita lihat seperti Pak Yunarto, saya sama bahwa memang dalam kasus korupsi itu kita harus juga melihat aspek budaya. Kan gitu, bahwa budaya korupsi itu memang tumbuh subur berkembang di era Jokowi. Ini carry over, baik sistem orang-orangnya. Nah ini coba dicegah oleh Prabowo. Prabowo berkali-kali ya menunjukkan sikap anti korupsi. Sampai orang seperti Reja Halid yang tidak tersentuh di era semua era, sekarang tuh hancur ya. Banyak sekali lah di era Prabowo ini orang dijadikan tersangka ya, yang selama di era Jokowi itu enak-enak aja. Jadi ini budaya ya, budaya pemaafan, permisif, proyek fiktif, semua itu berkembang di zaman zaman Jokowi. Bahkan itu wakil deputi PK Pahala Nainggolan dulu mengumumkan bahwa korupsi di era Jokowi itu sudah sampai rata-rata 50% itu uang yang hilang dalam proyek-proyek itu. Ya termasuk proyek MBZ itu pakai nama Sultan MBZ aja dikorupsi 500 miliar. Ya semua dikorupsi di zaman itu. Nah, kita sekarang pertanyaan tafsirnya apa nih? Tafsir kita mau lihat apa? Apakah kemudian bahwa ini saatnya buat Prabowo untuk membersihkan diri, cuci gudang, kembali kepada zakon kabinet. Jangan lagi bersandar pada tekanan-tekanan Jokowi, ya menitipkan orang-orang yang sampai belasan orang-orang yang masih setia pada Jokowi di kabinet Prabowo. Dan ini juga semakin menegaskan bahwa Pak Prabowo. Tapi kalau mau titip orang, titiplah orang yang memang integritasnya itu ya bisa diuji. Betul-betul dia itu tidak lagi mikirin cari uang itu gitu loh, seperti Noel ini gitu. Nah Bang, kalau gitu apakah ini juga penegasan bahwa Pak Prabowo ini tidak terikat ya dalam tanda kutip ya, meskipun ada jasanya begitu, artinya bisa lepas gitu dari bayang-bayang Pak Jokowi, termasuk tadi ya dengan segala macam permasalahan ya, kalau hukum yang dulu. Saya lihat ketika KPK hampir ya, atau saya nggak tahu, saya lupa itu soal Yakult ya, dana haji itu yang triliunan itu dikorupsi sama Yakult ini. Ex-Menak maksudnya? Kemenak itu ya, itu orangnya Jokowi, kemudian Noel orangnya Jokowi ya, banyak sekali orang-orang Jokowi ini nanti akan diproses. Itu bisa jadi bahwa Pak Prabowo memang sudah menunjuk bahwa dia itu presiden real. Nah mudah-mudahan ditindaklanjutin pada saat 20 Oktober itu ada reshuffle kabinet besar-besaran. Ya semua orang-orang yang tidak dan tidak punya ideologi yang sama dengan presiden, ideologi utama adalah anti korupsi, ya singkirin aja. Itu aja pesan saya kepada pemimpin bangsa ini. Kalau gitu Mas Toto, pertanyaan terakhir adalah gimana caranya juga membedakan bahwa hukum memang harus ditegakkan, yang salah kemudian juga harus diproses, tapi
tadi ya, bukan karena siapa, belakangnya siapa, backingnya siapa, kemudian akhirnya harus dituju kepada orang itu. Singkat aja. Waktu yang akan menjawab, Audrey. 10 bulan kita nggak bisa menilai bahwa ketika kemudian ada beberapa orang yang berasal dari rezim Jokowi, dianggap dekat dengan Jokowi, terkena masalah, itu poin yang harus Pak Prabowo kemudian lihat secara sistemik. Apa sih artinya bahwa ketika ada ratusan triliun kerugian negara dalam beberapa kasus besar yang terjadi pada masa rezim sebelum, artinya Pak Prabowo ya sudah ketika berbicara mengenai keberlanjutan sebatas pada sistem yang baik saja yang sudah dijalankan, tapi bukan mempertahankan sistem yang kemudian terbukti dalam kasus hukum, terbukti harus diperbaiki. Yang kedua, kesadaran bahwa politik akomodatif itu ternyata sering berbuah buruk seperti apa yang terjadi pada Noel. Harusnya Pak Prabowo belajar dari masa Pak Jokowi. Ketika ada 5 menteri, itu semuanya adalah menteri yang berasal dari politik akomodatif dan bukan menteri yang berasal dari latar belakang zaken atau teknokratis. Itu yang saya harapkan ketika Pak Prabowo punya ambisi besar, bisa dimulai dari keberanian Pak Prabowo untuk tanpa beban melakukan itu, tidak terikat oleh siapapun, termasuk oleh mantan presiden. Saya pikir klop yang disampaikan Bang Narto ya. Jadi memang Pak Prabowo ini lagi menegaskan bahwa equality before the law itu harus ditegaskan. Dan memang beliau tetap berkaca pada peninggalan Pak Jokowi bahwa yang disampaikan Bang Narto tadi ya, bahwa Jokowi orang dekat, orang jauh ketika zamannya itu semua disapu ketika dia melakukan pelanggaran korupsi. Jadi sangat salah opini Bang Saganda tadi. Dan Prabowo kita yakin bahwa dia menentukan kabinet berdasarkan independensi sebagai seorang presiden. Prabowo menentukan kabinet tanpa intervensi siapapun. Prabowo seorang presiden yang sangat kuat, strong leadership. Jadi jangan selalu apa-apa larinya ke Jokowi. Sangat salah itu Bang Saganda. Tetap dikawal kasusnya pasti ya. Ya kita kawal masing-masing ya. Dan percayakanlah kepada lembaga hukum. Apalagi minta amnesti. Masa Anda setuju Noel minta amnesti? Oh siapa yang setuju? Menyamakan amnesti Noel dengan Tom Lembong dan Hasto. Oke, baik, sudah kita tangkap. Hasto tuh urusan cuman nukar orang. Itu kembali pada kebijakan seorang Presiden Prabowo. Presiden Prabowo adalah seorang negarawan sudah kita tangkap Bapak-bapak. Beliau pasti akan mengambil keputusan sesuai dengan akal sehat beliau, gitu. Oke, sudah kita tangkap semuanya. Noel kok kenapa menyamakan Noel baik. Amnesti? Jadi Bang Saganda jangan dikit-dikit Jokowi yang salah, Bang. Salah besar itu. Terima kasih Bang David, terima kasih Mas Soto, terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih. Bang Saganda. Terima kasih Bang Saganda, Mas Toto. Terima kasih. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Kami ingatkan Anda untuk jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra dan juga Tifa Solesa. Pamit, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Anda